Baik, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diizinkan untuk bertemu tatap maya melalui virtual Zoom meeting dalam kegiatan ngaji komunikasi ya bersama Ice Brand. Mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir ada hal-hal baru yang kita peroleh ya dari kelas ini dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita mulakan pertemuan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, pada malam hari ini udah hadir bersama kita Mbak Navia, nanti yang akan menyampaikan ilmunya. Ini lihat Kak Neni, kameranya udah nyala jadi seger gitu ya. Kak Nurul, Mbak Dia, Kak Marisa, Bang Rio, kalau misalnya bisa nyalakan kamera, silakan nyalakan kameranya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, Maaf mudah-mudahan ya, sebentar soalnya amankan anak dulu, Vita. siap. Oke, Kak. Baik, teman-teman, kita persilahkan langsung ya kepada pemateri kita malam hari ini yang akan menyampaikan teknik komunikasi melalui WhatsApp. Silakan Mbak Navia. Jadi mau nge-share kan? Oh iya, oke. Share Ini ya. lagi di kampung. Miskin sinyal nih. Kelihatan layarnya? Udah kelihatan Kelihatan ya. cantik Di banget. apa aja di zoom kan lagi bisa kan? Udah kan? Oke, kelihatan. Baik. Baik, terima kasih ya kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali kita dari Aisyah Brand malam ini bersilaturahim, ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak semua. Ya, ini sih lebih tepatnya kayak forum diskusi ya. Kita insya Allah akan berkomitmen membuat diskusi-diskusi kecil seperti ini untuk memberikan edukasi lah kepada kita semua, sharing wawasan dan juga diskusi. Karena memang kalau Aisyah Brand kan kita memang fokus di digital ya. Terutama basic saya dan basic kami bersama di sini adalah komunikasi, maka kita akan membahas kajian-kajian seputar komunikasi yang mungkin relevan dengan dunia digital saat ini. Dan untuk malam hari ini kita tuh pengen ngobrol banget tentang media gitu. Salah satu media yang paling sering kita gunakan itu adalah WhatsApp. Ya walaupun sekarang sudah ada TikTok, sudah ada Instagram dan yang baru-baru lainnya, tetapi teman-teman sekalian kita sama-sama memahami bahwa kita pribadi itu ketika kita bangun tidur, ketika kita jalan, ketika kita sehari-hari beraktivitas, media yang paling sering dan akan pertama kali kita open itu biasanya adalah WhatsApp. Karena WhatsApp ini adalah komunikasi yang lebih mendekatkan antar personal gitu. Kalau misalnya kita pakai media sosial seperti Instagram, pakai Facebook, pakai TikTok dan sebagainya, itu biasanya juga akan dihubungkan ke WhatsApp gitu. Ujung-ujungnya juga WhatsApp. Bahkan orang kalau bisnis closingnya itu pasti ujung-ujungnya di WA gitu. Sampai kan kita sering lihat bagaimana orang strateginya untuk mengumpulkan nomor kontak WA itu dia bagi-bagi e-book misalnya ya, bagi-bagi tips, dan kemudian orang para netizen atau warganet itu memberikan nomor WA yang kemudian di-save oleh para pengelola bisnis gitu. Nah, kadang kita tuh kan termasuk juga orang yang malas nge-save nomor ya. Saya juga termasuk yang seperti itu. Sebenarnya itu bukan kita ketika kita termasuk tipe orang yang nggak suka nge-save nomor, sebenarnya kita itu adalah orang yang tidak siap populer di WhatsApp gitu bisa dibilang. Karena di satu sisi orang itu berlomba-lomba loh untuk mengumpulkan nomor WhatsApp, nge-save, kemudian ketika dia bisa membranding dirinya dengan story-story,
dia bisa ngejapri dan sebagainya, itu satu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia marketing, gitu, termasuk branding. Gitu. Oke, kita akan sedikit ngobrol tentang WA, tapi nanti kita hubungkan dengan komunikasi digital, dan khusus untuk malam ini kita juga akan ngobrol tentang teori ya, sebagai sedikit pengetahuan dasar tentang komunikasi digital itu. Oke, next, Vita. Oke, teman-teman sekalian, supaya ngomongnya itu sedikit bernas ya, saya pakai landasan penelitian bahwa memang kajian-kajian tentang digital, komunikasi digital ini menggunakan perangkat WA itu sudah banyak diteliti orang ya. Karena kalau dalam dunia komunikasi, media sosial atau media baru juga menjadi satu media yang memengaruhi proses komunikasi. Kalau komunikasi itu kan ada orang yang menyampaikan informasi, disebut komunikator, kayak saya misalnya, kemudian saya menyampaikan pesan ya melalui media kita malam ini adalah Zoom, kemudian saya sampaikan kepada para komunikan ya, kakak-kakak semua, dan selanjutnya adalah memberikan pengaruh atau efek. Jadi komunikasi itu dia perantara menjadi sarana penyampai pesan ya seorang komunikator kepada khalayak atau komunikan. Nah, teman-teman, sebentar ya. Saya close sebentar ya, mohon izin. Nah, di kampung. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beberapa hasil penelitian dari Elinawati DKK, penelitian tahun 2024 tentang peran WhatsApp dalam komunikasi interpersonal remaja Desa Soki. Temuan menunjukkan bahwa WhatsApp umumnya digunakan untuk pengungkapan diri, memungkinkan keterlibatan pendidikan. Ini kalau teman-teman yang di dunia pendidikan ya, bagaimana platform WA ini juga digunakan di media pembelajaran, kemudian berfungsi sebagai media komunitas. Benar sekali kan, komunitas-komunitas sekarang itu juga selain mereka menggunakan Telegram misalnya dan media-media yang lain, yang paling utama sekali biasanya mereka tetap bikin grup di WA. Saya sempat pengalaman ya teman-teman ngelola grup FLP. Ngelola grup FLP kita kaderisasikan, ngelola grup FLP ada namanya FLP sedunia, ada anggota andal, kemudian ada grup di BPP gitu ya, grup BPP FLP. Nah, dulu kita itu sempat bersepakat akhirnya kita migrasi ke Telegram. Karena fitur-fitur Telegram kan lebih fleksibel, lebih lengkap, lebih banyak, dan kapasitas orangnya juga lebih banyak, privasinya lebih terjaga gitu ya. Kita sempat bikin grup itu, tapi sampai hari ini grup itu hanya tinggal sejarah gitu. Saya lihat isinya hanya orang kirim iklan gitu. Pada akhirnya semua kembali migrasinya ke WA gitu. Jadi memang bisa dikatakan WA ini adalah sebagai media komunitas yang memang lebih dekat ya dengan kita para pengguna gitu. Nah, dan mendukung upaya pemasaran, jelas. Marketing sekarang itu media marketing yang sangat efektif dan biasanya menjadi media terakhir untuk sampai closing itu adalah WA. Ya. Kemudian remaja lebih milih WA karena efektivitasnya dan umpan balik cepat yang disediakan. Nah, ya teman-teman, kenapa kalau kita misalnya beli sesuatu, order sesuatu, kita pasti nyarinya minta ada nomor WA-nya gitu. Ya. Walaupun kita udah dapat IG-nya, untuk melihat produknya kita stalking dulu kan di IG, seperti apa layanannya, seperti apa kualitasnya, kita lihat websitenya, tapi ujung-ujungnya juga kita larinya ke WA. WA itu memberikan umpan balik atau progres yang lebih cepat dengan fitur-fiturnya. Nah, ini adalah salah satu inovasi terbesar ya dari si Meta ini dalam menghadirkan sebuah media sosial yang sangat efektif ya terhadap komunikasi digital. Nah, kemudian ada satu penelitian lain yang juga tahun 2004, pengaruh penggunaan emoji WhatsApp terhadap ekspresi emosi masyarakat dewasa ini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, ini di Jawa Tengah ya penelitiannya. Nah, tapi mungkin ini juga representatif kan? Representasi dengan kita yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata ya dari penelitian ini disebutkan emoji
emoji dari WhatsApp memiliki dampak signifikan sebanyak 48,5% pada ekspresi emosional, kemudian menekankan peran vitalnya dalam komunikasi digital. Nah, makanya teman-teman pernah nggak sih ketemu dengan orang yang kalau nge-WA itu datar, kemudian kalimatnya pendek-pendek, nggak pakai emoji gitu ya? Saya terus secara pribadi kan ada kemarin kita pernah ngerjain tes ya, ada tesnya ya. Seberapa Gen Z kamu gitu. Jadi ternyata penggunaan emoji ini relate sekali dengan usia-usia Gen Z gitu ya. Semakin ke sini, semakin ke bawah ya umur usia, maka kecenderungan orang dalam menggunakan emoji itu lebih tinggi. Tapi lihat orang-orang di atas gitu, mereka akan bikin WA yang apa ya, nggak ekspresif ya, jarang menggunakan emoji. Paling banter misalnya pakai smile gitu. Tapi kan kalau misalnya ke Gen Z itu udah macam-macam, semuanya digunakan ya. Yang kepalanya muter, yang muntah, yang kedinginan, apa segala macam, itu emoji-emoji yang digunakan. Dan ternyata dalam penelitian ini disebutkan, kalau kita ingin mengirim pesan yang emosional ya, yang menyentuh perasaan lawan bicara kita, WA-nya gitu, cobalah pakai emoji gitu. Sama kalau kita jualan, kita ngelayan misalnya kayak tadi Vita misalnya nerima apa ya? Pendaftaran ya. Nah, jangan sampai ya admin-admin ini itu sampai melupakan emoji smile atau senyum atau mohon maaf atau mempersilahkan. Karena disitulah pesan dari emosi kita itu nyampe ya. Beda dengan ketika kita komunikasi tatap muka, itu ekspresi wajah, senyum, kemudian gerakan nonverbal, bahasa-bahasa nonverbal itu mempengaruhi. Tapi kalau dalam media daring ini, emoji itulah yang sangat berperan. Nah, jadi benar-benar diperhatikan emoji ini maknanya apa, penempatannya kapan, jangan sampai salah. Ini penting sekali karena ini sudah dilakukan banyak ya hasil-hasil riset yang menyebutkan bahwa ekspresi emosional itu salah satunya ditunjukkan melalui penggunaan emoji dalam media sosial WA gitu. Namun sekitar 51,5% variasi ekspresi emosional tidak dapat dijelaskan oleh emoji WA menandakan faktor pengaruh lain ya. Nanti kita bahas apa sih faktor pengaruh lain selain emoji. Next, Vita. Nah, ini data saja ya, teman-teman. Ternyata pengguna dari WA ini 54, ini data tahun 2022. Search itu di bawah ya, digital 2002 Global Overview Repost. 54,2% yang menggunakan WA itu adalah kalangan male ya, kalangan laki-laki. Kemudian 45,8%-nya perempuan. Ya, kenapa ya kira-kira? Kemudian pengguna aktif WA untuk usia 13 tahun ke atas itu sebanyak 32,4%. Kemudian bisa dilihat data-data yang lain. Ini adalah salah satu kalau orang di digital marketing biasanya mereka akan menggunakan data-data seperti ini itu untuk menyediakan produk. Berapa sih jumlah pengguna satu sosial media? Usia berapa sih penggunanya begitu? Berarti kalau misalnya segmennya itu usianya usia 13 tahun ke atas atau misalnya usia-usia generasi kolonial misalnya, maka produk yang ditawarkan, layanan yang ditawarkan juga akan disesuaikan dengan user dari media sosial tersebut gitu. Kalau jualan apa ya misalnya ya, ibu-ibu kan lebih suka jualannya misalnya di Facebook ya, apa produknya gitu. Itu disesuaikan dengan usernya. Nah, kalau di IG teman-teman misalnya mau jualan juga yang harus apa ya penampilannya bagus dan segmennya juga kalangan yang ya minimal milenial lah. Milenial ke bawah itu dia lebih paham dengan keterangan produk, nggak banyak nanya dan tidak akan tertipu gitu. Karena mereka cukup berpengalaman dalam transaksi online. Oke, next kita. Oke, komunikasi dengan WA ini salah beberapa panduan ya, teman-teman sudah tahu, tapi kita akan mengingat kembali sebelum nanti kita masuk ke beberapa teori. Yang pertama,
tulislah seperti Anda mengirim pesan ke teman Anda. Saat menulis pesan, berpikirlah seperti Anda sedang berbicara dengan teman Anda, bersikaplah ramah dan santai. Ya, jadi kalau ngomong itu, kan ada ya pernah ketemu dengan orang, dia kalau di WA kok ramah banget ya gitu. Ramah banget tapi sorry gini, kalau di WA itu kayaknya singkat, nggak ada emoji, kemudian bahasanya itu kayak aduh lurus-lurus aja gitu. Tapi pas ketemu orangnya ternyata orangnya ekspresif, menarik gitu. Atau sebaliknya. Nah, sebenarnya yang baik adalah komunikasi ketika menggunakan media digital adalah ya sama gitu. Tidak membedakan karena sebenarnya ketika kita ngetik itu, ya ngetik itu juga seperti kita harusnya seperti ngomong. Kan ada ya konsep nulis itu seperti ngomong. Orang bingung gimana sih aku mulai menulis misalnya. Ya menulis seperti Anda bicara. Maka dalam komunikasi digital seperti WA ini juga silakan kita itu membuat teks-teks tulisan komunikasi seperti kita ngomong. Misalnya gini, Assalamualaikum, Vita, gimana kabarnya? Gitu kan, pakai senyum. Ya kalau memang senyum dalam keadaan bahagia. Terus kalau misalnya dia lagi sedih mau nanyanya, Vita, gimana kabar Vita? Misalnya, ya udah pakai ekspresi sedih. Berarti itu tuh benar-benar merepresentasikan kondisi nyata dari diri kita. Gitu. Nanti ini terlepas dari dramaturgi atau pencitraan diri atau manajemen kesan ya, itu lain. Tapi secara umum maka kita berkomunikasi dengan bahasa teks terus ini ya harusnya sama dengan ketika kita ngomong. Gunakan emoji tetapi jangan terlalu banyak. Emoji membuat pesan Anda menyenangkan dan menarik, tetapi jangan menggunakan terlalu banyak atau pesan Anda akan terlihat berantakan. Apa ya? Saya juga termasuk yang paling rame kan emoji. Teman-teman bisa tandai, misalnya saya kalau kirim pesan itu pasti ketawanya itu bukan yang lurus smile gitu aja ya, sampai yang kepalanya miring. Itu kan beda-beda ya, yang kepalanya miring, yang dia hanya senyum biasa, yang dia terbuka mulutnya gitu. Itu memiliki makna yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau orang biasanya dia terlalu banyak emosinya, emojinya ya, terus tiba-tiba dia lagi marah, itu akan kelihatan banget kan. Kok dia nggak pakai emoji ya, berarti dia emang lagi marah. Nah, jadi kalau kita ingin lebih baik ya proporsional aja ya dalam memberikan emoji, ya senyum-senyum. Tapi kadang-kadang kan kalau kita emang tipenya ekspresif, ya emang banyak kan, senyumnya emang banyak itu berarti kita emang benar-benar ketawa. Nah, kalau itu karakter kita nggak apa-apa. Kayak misalnya aku WA sama Vita itu sampai ngakak-ngakak gitu ya emang kita kalau ketemu kan kayak gitu ya. Apa sama Mbak Dia juga kan. Jadi saya bilang WA itu kan pesannya sama kayak kita ngomong. Jadi komunikatif gitu. Silakan. Ya tergantung ya. Ini juga nanti ada tahapannya. Enggak juga kita baru kenal sama orang langsung pakai emoji yang rame-rame itu pasti kita disangka ih orang ini kok SKSD ya gitu. Kan ada tahapan komunikasi itu seperti kulit bawang ya. Kalau dalam teori komunikasi itu kita dalam mengenal orang itu ada tahapannya. Ada lapisan pertama, lapisan kedua sampai nanti ke dalam inti dari sebuah buah bawang gitu kalau diumpamakan. Ya kalau pertama kali ketemu orang, ya pertanyaan umum aja. Dari mana Kak? Oh gitu. Kakak di mana? Ya nama gitu ya. Kemudian di mana? Mau kemana? Hal-hal seperti itu. Jangan kita itu baru kenal orang udah nanya kerja di situ berapa ya Kak gajinya, penghasilan? Penghasilan itu termasuk poin-poin yang sensitif ya. Apalagi kalau ditanya, "Udah nikah apa belum?" Gitu. Kakak udah nikah apa belum?" Saya pernah ya beberapa kali naik angkutan umum ditanyain kayak gitu dan saya diem gitu. Anda kan driver ya, bukan berarti kita membedakan kasta, tapi kalau dalam komunikasi itu kan ada tahapannya. Tugas Anda adalah mengantarkan saya sampai ke tujuan dan Anda nggak perlu tahu saya di mana, saya tinggal di mana, kemudian saya udah nikah apa belum gitu. Lagi juga tergantung ini ya budaya dari orang bersangkutan karena komunikasi adalah budaya. Buat saya kalau saya orang Jawa itu lapisan-lapisan kulit bawangnya benar-benar terjaga ya. Mungkin ada beberapa budaya yang dia itu boleh gitu nggak masalah gitu langsung tembak nanya tek gitu. Tapi kalau saya pribadi saya akan mengutamakan komunikasi yang bertahap sehingga kita tuh nyaman ya dalam menyampaikan informasi. Oke, next. Panjang banget, masih banyak slide-nya padahal. Oke.
Nah, ketiga, buatlah pesan yang singkat. Orang tidak suka membaca pesan yang panjang. Jadi buatlah pesan yang singkat kurang dari 250 karakter. Dan jangan lupa untuk menambahkan tautan atau tombol di mana orang dapat mengambil tindakan. Ini kalau jualan ya, yang terakhir itu mengambil tindakan. Misal kita promo. Nah, ini nih nanti ya, orang Asia Brand nih. Kalau promo misalnya daftar, nanti kita ada pelatihan misalnya. Jangan lupa CTA ya, CTA ya. Call to action-nya itu di bagian bawahnya itu klik apa gitu. Nah, kalau misalnya bukan pesan-pesan marketing ya nggak perlu. Tapi nanti bisa kita gunakan misalnya kata-kata yang mengundang pertanyaan. Kita kalau misalnya kirim pesan di WA, di grup atau secara pribadi itu kan pengen pesan kita itu dikomentarin ya. Maka salah satu caranya untuk agar pesan kita dikomentari itu adalah memberikan kalimat tanya pada akhir kalimat tersebut gitu. Itu kalau di luar konteks pesan-pesan marketing. Jangan panjang-panjang ya, kita memang tapi saya juga panjang ya kalau bikin pesan ini evaluasi. Yang suka-suka bikin caption gitu. Nah, kalau panjangnya bagus sih enak dinikmati ya kayak copywriting gitu. Jadi boleh panjang tapi pakai teknik copywriting yang bener lah. Kalau misalnya enggak ya udah singkat aja gitu. Keempat, satu tindakan per pesan. Jika Anda meminta orang untuk melakukan banyak hal dalam satu pesan, mereka mungkin akan bingung. Jadi mintalah mereka melakukan satu hal saja. Nah, ini sama juga kayak pertanyaan. Gini, pernah kan? Dulu saya tuh kayak gitu loh, Kak. Kakak-kakak. Kalau misalnya ngirim pesan, misalnya aku tanya nih sama Kak Nen nih, Kak Nen, di mana sekarang? Lagi di mana? Ngapain, Kak? Nanti jam ada kan orang yang kalau ngirim pesan itu satu pesan itu isinya 5 pertanyaan gitu. Dan itu ternyata tidak efektif, guys. Ya kalau mau biar list gitu. Tapi emang siapa bener ya sampai dibikin list. Dan pesan-pesan yang efektif sebenarnya adalah pertanyaan yang jelas dan tidak terlalu banyak ya. Kemudian apalagi instruksi. Nah, ini kalau kita pemimpin misalnya atau kita di dalam satu tim, ya jangan mencampurkan instruksi itu dalam satu pesan gitu. Kecuali kalau dibuat per point list jelas, itu juga dengan bahasa yang jelas ya. Itu lebih efektif. Tapi kalau enggak akan lebih efektif misalnya teman-teman nanti kita rapat ya jam sekian di sini. Udah gitu. Itu aja dulu. Tapi kalau coba bandingkan, teman-teman nanti kita rapat ya jam segini semuanya bawa ini, jangan lupa gini-gini. Pusing ya. Aduh, ini aku datang aja syukur gitu kan. Jadi perhatikan ini karena kita sedang berkomunikasi secara teks, bukan secara lisan. Kalau secara lisan itu bisa dinego kan orang misalnya gini. Tapi kalau secara teks orang akan memberikan kesan seketika itu, walaupun bisa ditanya gitu. Tapi kalau udah kayak gitu kesannya kayak gimana ya? Ini orang kok kayak otoriter banget sih gitu. Pusing ya memberikan satu pertanyaan seperti itu. Dosen juga gitu. Ini saya punya pengalaman kan, dosen saya bilang gini. Jadi mahasiswanya itu banyak kirim-kirim pesan, tapi nggak ada satupun yang dibalas sama dia. Saya penasaran, kenapa sih ibu ini kok kalau mahasiswanya kirim pesan nggak pernah dibalas? Akhirnya saya ketemu dia, saya ngobrol-ngobrol dulu, ada komunikasi pembuka, kasih sesuatu, akhirnya dia sampai curhat gitu. Dia bilang gini, Mbak, aku tuh, sampai dia bilangnya aku sama dosennya, Mbak aku tuh ini loh pusing jawab WA mahasiswa kan. Kenapa Bu? Saya bilang, ini mereka kalau WA itu misalnya pertanyaannya banyak banget. Ibu kapan di kampus? Jam berapa? Bisa ketemu nggak? Gini-gini nih. Oh iya ya Bu, jadi gimana bagusnya? Ya udah cukup nanya aja, Ibu hari ini ke kampus. Gitu. Ternyata ada orang yang tidak suka dengan pertanyaan yang membingungkan dia dengan jumlah pertanyaan yang banyak dalam satu teks gitu. Ayah saya bilang, oh jadi kayak gitu ya Bu, kalau misalnya mau ketemu Ibu cukup nanya aja, Ibu hari ini kampus apa enggak? Iya Mbak, nanti nggak usah ditanya saya jam berapa, saya ketemunya di mana gitu. Tanya aja sama temennya, nanti kita ketemu. Oh iya Bu, akhirnya saya memahami teman-teman. Kalau tidak semua orang itu ingin dengan komunikasi yang ribet. Ini perlu pemahaman ya, kalau enggak kita bakal berantem. Ya contohnya gitu, ibu dosen saya ini sering dicitrakan sebagai dosen yang mengabaikan mahasiswa. Sampai dia itu digosipin juga sama dosen. Ternyata gara-garanya dia itu suka pusing kalau mendapat instruksi yang beruntun dalam satu teks pesan. Nah, komunikasi itu seperti itu ya, sampai ada hal-hal yang
perlu kita pahami yang menjadi karakter dan tradisi orang tersebut. Oke, next kita. Komen 5 akhir dengan sebuah pertanyaan ini saya bilang tadi ya, supaya direspon. Kan sering kalau kita jadi ketua misalnya, kayak teman-teman nih banyak yang ketua-ketua ya, gimana sih biar pesan kita itu direspon? Pertama ya jangan panjang-panjang tadi ya, jangan kebanyakan instruksi. Terakhirnya itu dikasih pertanyaan. Nah itu orang akan lebih mudah untuk mencernanya. Misalnya teman-teman, kawan-kawan, hari Ahad besok kita bedah buku ya. Kira-kira siapa nih yang bisa? Dah, singkat aja gitu. Nggak usah banyak nyeng. Terakhir baru, siapa yang bisa? Orang udah pusing duluan. Ya, usahakan pesan itu padat, singkat, efektif, dan dia menimbulkan respon bertanya di akhir. Kemudian sebuah gambar bernilai 1000 kata, gambar yang bagus. Ya, ini untuk yang jualan ya. Kalau marketing kita punya produk, jangan lupa tampilkan gambar yang bagus karena gambar itu dia akan berbicara melebihi dari teks. Walaupun fungsi teks itu tidak bisa digantikan kalau di dunia digital. Oke, Vita, next. Oke, kita ke sebelum ke teori ada yang mau ini berbagi cerita gitu, karena kan kita lebih banyak kasus ya. Saya juga kan begitu. Saya bisa menyampaikan seperti ini karena banyak pengalamannya kakak-kakak. Banyak sering bermasalah dengan chat-chat WA dan pada akhirnya saya udah saya mau kuliah komunikasi aja deh, saya mau memahami sih bagaimana komunikasi yang baik itu menggunakan WA. Ya saya sering komunikasi ditafsirkan salah. Kemudian saya evaluasi, sebenarnya apa ya masalahnya? Kenapa orang tersinggung dengan kalimat saya gitu. Jadi tidak ada yang sempurna dalam proses kita berkomunikasi karena itu proses kita untuk menjadi lebih baik dan bisa dipahami orang. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi, monggo. Aku nih Mbak, Oke. sharing Monggo. aja ya sifatnya. Iya, sharing banget. Aku ngerasa termasuk tipe orang yang cepat ya membalas, merespon WA gitu ya. Apalagi termasuk kerja admin gitu. Tapi ada satu juga yang paling aku nggak suka itu, apakah orang itu udah kenal ataupun orang itu baru kenal gitu ya, baru dapat kontakku. Itu seringkali tuh bahasa ini apa, nge-WA-nya tuh, Assalamualaikum, Kak. Cuma itu doang. Itu biasanya aku langsung, aku tunggu dulu 5 menit, 10 menit. Oh, nggak ada lanjutan, nggak aku balas, Mbak. Walaupun itu isinya misalnya mungkin mengundang uang 10 juta yang nggak aku balas. Iya, Kenapa Vita nggak balas? karena itu apa ya, terlalu menghabiskan waktu ya. Maksudnya kita dalam aktivitas kita tuh kan bukan sombong ya gitu, tapi ada banyak pekerjaan yang kita lakukan mungkin WA sekolah, WA organisasi, WA keluarga atau WA tertentu lah kan, banyak Oke. ya kan gitu kan. Nah kita pengen melakukan balasan yang cepat gitu ya, dan orang merasa nyaman terhadap komunikasi terhadap kita gitu. Tapi itu satu catatan yang apa namanya? Iya satu catatan penting Mbak yang tidak kubalas biasanya. Misalnya mau nanya kegiatan, halo Kak, udah itu udahlah nggak kubalas, nggak aku buka ya. Ini Aisyah Brand ada yang gitu nggak dibalas? Ada, ya maksudnya itu apa ya, kan kita nggak tahu ya kontak itu, apalagi nggak ada nama, nggak ada foto, itu tuh sumbernya dari mana, karena kan kita harus berhati-hati juga terhadap komunikasi hari ini gitu kan. Itu sih, kalau yang lainnya nggak. Makanya perlu juga menurutku kalau ya orang itu salam, to the point aja, langsung sampaikan. Kalaupun tidak langsung nyampaikan, cukup menanyakan kabar, saya ingin bertanya tentang ini, udah cukup sih menurutku, nggak yang panjang-panjang itu. Tapi kalau cuma salam doang, udahlah. Kecuali aku lagi gabut ya, siswa-siswa aku balasin semua karena besok harinya harus ketemu mereka ya. Ya kan kalau aku tulis Vita gitu aja dibalas kan. Itu kan ada kepentingan ya.
Oke ya, sebenarnya nanti kita di akhir ini ada saya sajikan template gimana sih idealnya ketika kita menulis pesan ke orang. Jadi dia beretika, kemudian pesannya itu sampai, dan sebagai komunikator kita juga berusaha untuk sebaik-baiknya dalam menyampaikan pesan. Kan saya bilang kalau misalnya ada satu pesan yang salah diterima oleh orang, kan ada saya buat story, ada buat saya status ya. Sebenarnya kalau kita sebagai komunikator ya evaluasinya ke diri kita sendiri. Karena tugas seorang komunikator itu menyampaikan pesan yang jelas kepada komunikan. Jadi kalau aku kok ngomong gini kok dia pahamnya gitu ya, berarti kayaknya aku ya yang salah ya. Aku tidak tepat menggunakan media gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang komunikator yang akan ngirim pesan nih ke orang, maka teman-teman perhatikan sekali tujuan dari komunikasi itu apa. Tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan pesan yang berefek atau berpengaruh terhadap orang yang kita ajak bicara. Jadi jangan sampai ya seperti yang kita katakan tadi, misalnya kita Assalamualaikum gitu. Itu belum memenuhi kaidah template sebenarnya sebuah pesan. Walaupun saya paham, misalnya ada tipe orang seperti itu, dia ingin ngecek dulu kakak ini sibuk enggak ya, atau dia ingin memastikan ini orangnya benar apa enggak ya. Saya punya perspektif seperti itu. Tetapi kan kita beda lagi kondisinya gitu ya. Masa sih dengan PP atau profil yang cukup terpercaya ya kan seorang Kavital dianggap enggak ini, apalagi di sebuah apa ya nama kontak itu ada di sebuah flyer kegiatan. Tentu kita sebagai orang yang akan menyampaikan pesan jangan kebanyakan kayak ngobrol sama temen, ya kan? Itu kan kalau misalnya cuma salam, assalamualaikum gitu kan. Itu tuh kayak kita ngobrol dengan orang yang sudah kenal kan. Padahal kan orang itu tentu siapa ya? Seperti yang dipikirkan oleh Vita tadi. Itu dalam perspektif komunikator itu seperti itu. Itu kita jangan seperti itu ya. Kalau kita nggak kenal atau kita ya baru lah gitu. Coba aja sama dosen berani kayak gitu. Atau sama pejabat atau sama ini aja lah sama organisasi misalnya ya. Terus aku misalnya tiba-tiba siapa ya yang orang yang agak jarang aku masukin. Sama Indra Purnama aja misalnya tiba-tiba aku assalamualaikum terus nggak ada isinya, itu pasti dia bakalan ngapain sih ini Kak Sugi gitu. Nanti akan menimbulkan perspektif yang nggak baik, persepsi yang nggak baik. Nah itu munculnya juga dari diri kita sebagai seorang komunikator. Jadi nanti kita bahas template-nya apa sih sebelum dalam penyampaian sebuah pesan gitu. Terus tapi Vita ada lagi perspektif ketika kita menjadi seorang seller ya dalam jiwa marketing. Saya bilang sama adik saya, sama Iis tuh, dia bilang gini, kakak kalau jualan, jangan sampai chat itu terhenti di kakak. Hah? Jadi orang yang biasa admin itu, dia tuh pasti akan memfollow sehabis-habisnya. Pokoknya apalagi Assalamualaikum. Assalamualaikum kan wajib dijawab ya, Waalaikumsalam gitu. Sedangkan cuma hai kakak, dia pasti bakalan balas juga, hai gitu. Itu dalam perspektif seorang marketer ya, seorang yang seller, seorang admin yang dia itu memang tugas dia ya itu gitu. Jadi saya misalnya kayak Vita tadi tentu kita melihat perspektif bahwa Vita ini kan sosok yang dia profesional yang punya kerjaan ya, bukan orang yang memang ditetapkan sebagai admin di satu posisi tertentu. Maka ketika dia mengambil sikap seperti itu tidak salah. Kecuali kalau misalnya Asia Brand udah nyewa Vita sebagai admin, terus ada yang kayak gitu aja nggak dibalas, itu kita bakalan, kok gitu sih, gimana sih menunaikan kerjaannya gitu. Nah, jadi ada beberapa perspektif yang bisa kita lihat dari kondisi seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita sebagai seorang komunikator, jangan sampai pesan kita itu nggak nyampe gara-gara gaya kita yang kayak gitu ya. Tapi memang kan kalau gaya admin itu kan chatnya gitu yang nggak panjang-panjang ya. Assalamualaikum. Hai kakak, ini satu-satu gitu. Kita pernah kan ketemu orang yang dia kalau ngechat tuh satu-satu. Ada yang ngechat satu teks panjang gitu. Sampai 100 karakter. Berapa? 250 karakter satu aja. Itu jelas dia bukan admin. Jelas dia jarang ber-WA. Kalau orang yang sering WA itu biasanya satu-satu gitu. Iya kak, di mana itu di enter karena dia tahu orang itu tidak bisa lama menunggu, dia akan banyak berkirim pesan dengan orang gitu ya. Itu bisa dinilai kakak-kakak kalau mau melihat ciri orang ini sering
ber-WA itu bisa dilihat dari gaya penyampaian pesannya. Oke, tadi Marisa kayaknya raise hand ya? Iya, Mbak. Ya, Kak Marisa, silakan Kak. Monggo. Iya, tadi juga sebelum saya bertanya, saya juga pernah pengalaman juga seperti Pita ya, Mbak. Soalnya saya kan guru, kalau murid SMA itu biasanya tuh kayak gitu, Mbak. Assalamualaikum Ibu, gitu. Kesannya dia mau chat. Kalau chatting kita tuh kan kadang kita nggak bisa kan melayani kan, Mbak. Karena kadang kita ada guru, habis itu kita punya anak baik, habis itu kita pun kerja di rumah gitu kan. Jadi kadang saya bilang juga sama anak-anak tiba di sekolah kalau misalnya masuk kan, kalau mau butuh apa, komunikasikan, langsung beritahu apa gitu kan. Nanti bisa saya balas. Insya Allah setiap pertanyaan kalian, chat kalian pasti saya balas. Saya bilang gitu kan, Mbak. Nah, itu Terus, pengalaman, Mbak. Tapi yang saya gimana tanyakan gini, Mbak. respon anak-anak? Ya, itu pengalaman. Tadi saya teringat tadi waktu Pita bilang gini, Assalamualaikum Bu, gitu kan. Jadi itu teringat pula saya SMA kan. Mbak, ada gini Mbak, saya tadi mau bertanya-tanya, tapi ada sedikit Mbak ulas juga tadi, tapi kata dijawab nanti di akhir katanya. Kadang tuh kalau saya template. di grup nih Mbak, di grup itu kan banyak orang kan Mbak. Jadi saya khawatir apa yang saya tulis itu kadang persepsi kita tidak sama ketika orang membaca. Jadi ada orang yang menganggap kita itu apa ya, kalau sombong, ada kesannya nanti mantau kita gimana gitu kan, atau gimana gitu kan. Apalagi misalnya kita ada memberitahukan pengumuman-pengumuman misalnya gitu kan, atau memberitahukan ini di situ banyak latar belakang, ada guru-guru senior, ada ya macam-macam lah latar belakang gurunya, kalau khususnya grup sekolah gitu misalnya, atau grup-grup yang lainnya. Ini etika dalam penulisan agar persepsi kita ketika menuliskan itu sama dengan ketika orang membaca, Mbak. Nah, ini kadang kita menulis tuh kan persepsi kita tuh seperti ini. Kadang saya tuh Mbak, saya buat dulu ada di tempat lain dulu gitu kan, saya buat dulu baru dibaca lagi ulang gitu kan, Mbak. Jadi baru kirim gitu, Mbak. Sampai segitunya, nanti ada bahasa-bahasa yang tidak enak atau bahasa-bahasa yang kira-kira menggurui atau gimana gitu, Mbak, itu. Itu Mbak yang pertama. Yang kedua Mbak, kan kita ada voice note juga kan di WA kan Mbak. Ya. Ya, jadi kadang-kadang tuh saya tuh kalau misalnya punya waktu, kadang lebih enak memang chat gitu kan, lebih enak komunikasinya. Tapi kalau saya misalnya kebelet atau apa, kadang voice note aja kadang-kadang. Mana lebih efektif kita ketika kita ber-WA itu agar orang juga tidak persepsi salah dengan apa yang kita sampaikan, pagi ceritanya panjang, misalnya ada orang curhat ke kita gitu kan, misalnya terus kita balas dengan WA tuh kadang-kadang takutnya nggak nyampe gitu pesannya, atau kita tuh beda persepsi kita gitu. Kadang kan kalau panjang memang nelfon kan, tapi kadang-kadang enak pula pakai chatting atau voice note gitu Mbak. Itu bagaimana Mbak menurut Mbak? Seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Marisa, iya banget. Ini memang Marisa ingin banget ikut kegiatan ini, kayaknya pengalaman di sekolah. Karena ada Mbak juga sebenarnya, aku kan fansnya. Aduh, terima kasih. Jadi kan Marisa, tahu nggak Mbak itu, kalau Mbak bikin kayak apa ya, pesan, mau ngechat dosen lah ya, maksudnya nggak dosen lah, orang-orang yang kita anggap penting gitu. Orang-orang yang kita harus hati-hati. Misalnya mau WA orang balai bahasa misalnya, kalau ya. Mau WA mentor di GLN kemarin. Mau WA dosen pembimbing. Atau orang-orang yang membutuhkan fokus gitu lah. Kalau sama kita-kita kan biasa ya. Nah, itu saya biasanya bikinnya itu di laptop. Memang harus apal kalau misalnya Vita Mbak bikin, makanya saya sering nyuruh Vita bikin takarir itu misalnya kan. Vita bikin takarir karena saya harus ngadep laptop, saya harus menyimak diksinya. Yang pertama, kalau kita penulis sebenarnya lebih dimudahkan kok teman-teman. Karena kalau penulis itu kan dia memahami logika kata, logika kalimat, makna kata, kemudian apa ya, konteks dari sebuah pesan teks itu harusnya lebih paham kalau penulis. Yang pertama, perhatikan diksi yang digunakan. Ya, ini diksi itu sangat memengaruhi. Kata kita diksinya ini udah hebat lah. Orang memaknainya berbeda. Gitu. Nanti saya kasih contoh. Terus yang kedua, tanda baca. Ya, tanda baca ini bisa bikin berantem.
Tanda baca bisa bikin berantem gara-gara kalimat titik, tanda tanya, atau tanda perintah. Saya kemarin ada yang cerita, waktu saya di Tembilahan ya, saya ngisi di sekolah waktu itu. Jadi dia bilang ada gurunya yang marah ke sesama guru gara-gara tanda itu tadi, tanda titik dan tanda tanya. Harusnya itu dipakai tanda titik, tapi kemudian tanda tanya seolah-olah menyudutkan si guru yang bersangkutan. Akhirnya sampai berkasus, sampai ke kepala sekolah dan sebagainya. Gara-gara komunikasi teks. Itu persoalan tanda baca. Maka teman-teman tuh kalau belajar EYD ya, itu bukan hanya untuk kita nulis, ya, nggak hanya kita nulis cerpen, nulis novel, opini, tapi juga diimplementasikan dalam WA. Kadang-kadang inilah saya heran gitu kan, kenapa orang dalam menulis WA itu sudah mengabaikan tanda baca. Kadang tuh kalau di grup FLP ya, di grup bangsa lah, saya tuh kadang udah paham tuh maknanya. Makna pesan orang ini dia pasti mau nanya, tapi dia nggak pakai tanda tanya, jadi seorang tanda perintah. Jadi itu saya tanyakan lagi misalnya, itu maksudnya begini, atau saya pura-pura bertanya yang melenceng, padahal saya sebenarnya ingin membenarkan supaya dia itu menggunakan tanda baca yang tepat. Ya. Jadi diksi, kemudian tanda baca, logika kalimat. Ya, logika kalimatnya diperhatikan, Marisa. Sampai kemudian budaya dari orang yang kita ajak bicara. Dalam teks pun komunikasi itu tetap memperhatikan budaya. Contohnya gini, kemarin itu ada teman saya, dia itu tiga kali WA dosen ngajak ketemu, ini dosen terus ya, karena dosen saya itu macam-macam, orang komunikasi yang harusnya menerapkan komunikasi gitu kan. Dia itu di WA 3 kali nggak pernah dibales. Aduh, pusing mahasiswa. Kemudian teman saya ini bilang, Kak, gimana sih Kak? Aku nggak pernah dibales ini di WA-nya dengan Bapak itu. Gitu. Saya lihat tek. Oh, WA-nya masih standar, saya bilang. Saya tadi cari pesannya supaya sudah terhapus oleh pesan sementara. Sebenarnya sangat menarik tadi ya, ingin saya tunjukkan pesannya itu, tapi sudah terhapus. Nah, apa yang terjadi? Si mahasiswa ini, teman saya ini, dia menulis itu dengan diksi yang seolah seolah kita sudah kenal ya, satu, kemudian seolah merintah gitu, bukan memohon-mohon. Nah ini di luar budaya ini ya, akademik Indonesia dengan luar negeri, tapi dalam konteks kita orang yang butuh itu biasanya bahasanya tetap memohon kan kalau dalam budaya Indonesia. Terus saya lihat ini siapa sih bapaknya? Bapak dosen ini adalah dia masih jomblo, belum menikah. Kalau ke kampus bawaannya Alphard, kalau libur dikit dia pasti entah ke Turki, entah ke Bali, entah pokoknya ke luar negeri pelesiran, temennya selebgram di Jakarta. Pokoknya dia benar-benar orang kalangan atas lah, high. Saya bilang, coba lihat sini pesannya. Kita memperhatikan itu ya. Oh, berarti dia ini tipe-tipe orang yang ya sukses ya, kemudian orang-orang yang kalangan atas. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada di situ satu bait doa gitu. Selamat pagi Pak, semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan keren, makin berjaya aktivitasnya, makin sukses gitu. Nah, ditambahkan poin itu, kemudian di akhirnya itu saya sampaikan, mohon arahannya ya Pak, hari ini kira-kira Bapak ada di kampus pukul berapa ya? Saya ingin mengajukan proposal judul saya, dan kira-kira kapan ya Pak bisa pembimbingan? Mohon arahannya ya Pak, terima kasih. Nah, ada satu poin yang saya garis bawahi, bahwa kata-kata sukses, ya, semoga Bapak bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya, dan sukses dalam segala urusan. Makin sukses ya, bahkan saya pilihnya makin sukses. Nah, ternyata dari diksi itu, kemudian setelah 3 kali di WA nggak dibalas, saya buatkan dia WA itu, teman saya bilang, Kak, dibalas Kak, alhamdulillah. Gitu. Oh, berarti kita fix ketika kita akan berkomunikasi dengan orang, maka kita harus perhatikan dulu bagaimana budaya dia ini siapa gitu. Ya itu kayak tadi kan, Vita itu kan orang yang sibuk gitu. Kok dia WA-nya kayak gitu sih? Nggak ngerti banget nih kondisi gue gitu. Gimana gue mau balas? Nggak tertarik ya untuk ngebales. Gara-gara dia tuh nggak memperhatiin
latar belakang dan kondisi kita. Jadi komunikasi itu kan kayak gitu. Apalagi komunikasi digital itu tadi ya. Teksnya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya Marisa ingin mengirimkan pesan kepada satu grup atau kepada personal, perhatikan kondisi itu. Ya, perhatikan gimana budaya orang-orang di situ. Karena budaya ini nanti akan memengaruhi bagaimana respon dari orang yang kita ajak chat-chatan itu dalam meresponnya. Kalau positif, ya dosen saya ada yang baik sekali ibu-ibu. Ibu-ibu ini dia suaminya di Jakarta. Dia tinggal sendirian. Kemudian dia dalam kondisi yang sering galau gitu lah ya, karena hidup sendiri di Pekanbaru, ngejomblo, sibuk dengan pekerjaan. Saya ingat, ibu ini kondisinya sangat, misalnya dia sering rindu gitu untuk balik ke keluarganya, sering capek dengan pekerjaan. Akhirnya saya buat di doa itu dipesan, selamat malam Bu, semoga Ibu sehat selalu ya, sehat selalu, kemudian dimudahkan segala urusannya, keluarga Ibu sehat semua. Pokoknya ada doa-doa yang menyentuh sisi itu gitu. Dan dia itu saya senang banget ketika dia itu, ya Allah Mbak, terima kasih ya doanya, semoga Mbak juga seperti itu gitu. Dan ada satu klik gitu. Klik ketika kita bisa menyampaikan bahasa-bahasa yang komunikatif dengan orang sesuai dengan budaya dan latar belakang dia. Dia tuh merasa nyaman gitu loh komunikasi dengan kita. Jangan sampai sebaliknya kan, kita kan seringnya kayak gitu. WA dibales, kita panjang-panjang gini-gini nih. Oke gitu. Oke, ya emang sih kita butuh kan jawaban oke, tapi kalau cuma oke gitu nyakitin banget sih buat aku yang udah effortnya banget nyediain teks panjang-panjang, buka laptop, mikir diksi gitu. Ya, itu etika juga tuh kan, saya pernah bilang, etika kita kalau ada temen ngedoain ya minimal diaminkan. Jangan cuma oke. Itu kalau saya pribadi ya, kalau di chat kayak gitu, oke itu tuh lagi males dan ilfil sama orangnya. Tapi kan ada orang yang nggak ngerasa gitu, tapi dia buat seperti itu. Harapannya nggak seperti itu. Itulah Marisa. Satu lagi tadi apa ya? Voice note, Mbak. Oh iya, voice note. Nah, kalau VN ini sebenarnya kalau saya pakai VN ini biasanya sudah didahului dengan teks dulu, gitu. Pernah sih ya, tapi kan itu untuk orang-orang yang udah dikenal. Kalau orang yang udah dikenal tiba-tiba kita VN nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang itu belum kita kenal atau sebelumnya kita nggak ada komunikasi teks dulu di grup ya, di grup tiba-tiba Marisa VN, itu tuh kayak aneh satu. Kemudian yang kedua nggak bakalan dicek karena orang kan cenderung kalau mendownload yang gitu kan ngabisin memori apa segala macam ya. Kecuali kalau Marisa buat teks pendahuluan dulu, teman-teman aku mau ngomong penting nih, ini ya biar jelas aku buat di VN aja, itu pasti bakalan di-download. Tapi kalau enggak, misalnya Marisa tiba-tiba kirim VN, itu nggak bakal. Saya juga gitu, kalau misalnya orang di grup, jangankan VN, video aja kadang kalau dia nggak memberikan teks narasi yang ini, apalagi buat yang ya HP-HP jadul dengan memori terbatas, itu nggak bakalan direspon gitu. Ya, jadi tetap kita nggak boleh meninggalkan teks, dikasih pengantar dulu dengan teks, kemudian baru dijelaskan dengan VN, itu akan lebih enak gitu nyambungnya dengan komunikan kita gitu. Dan emang lebih ekspresif sih ketika kita ngomong dengan kayak gini ya, kayak gini dibanding dengan ngechat di WA, orang akan bisa melihat, oh enggak, kalau di VN kan suara ya, suara itu juga bisa kita olah juga dengan emoji-emoji. Itu belajarnya kan di voice over ya, voice VO, gimana ngomong dengan tertawa, ya, ngomong dengan senyum, atau ngomong biasa aja. Nah, itu juga perhatikan kalau kita mau VN. Kalau misalnya aku VN sama Vita terus aku ketawa-ketawa, dia pasti responnya juga ketawa-ketawa. Maksudnya senang ini Mbak, ini lagi happy nih, enak diajak ngomong gitu. Tapi kalau tiba-tiba, Vita kayak marah gitu, dengan emoji yang seperti itu juga akan menimbulkan dampak komunikasi kepada komunikan kita, efeknya itu juga nggak baik. Jadi baik itu teks maupun audio, kita perhatikan emoji-emoji yang kita sampaikan. Gitu ya, Marisa, oke? Oke, Mbak, terima kasih. Oke, nanti kalau ada yang ditanya lagi boleh. Oke, kita sedikit lanjut nih tentang CMC. Teori
computer mediated communication ya. Ini kalau orang komunikasi ngomongin perangkat digital biasanya teorinya tuh pakai ini. Teori yang mempelajari bagaimana manusia berkomunikasi melalui teknologi digital seperti email, media sosial, aplikasi pesan instan, seperti WA, platform berbasis internet lainnya. Kemudian CMC berfokus pada dinamika komunikasi yang terjadi ketika interaksi antar individu atau kelompok dilakukan melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Ya, pokoknya semua media digital, komputer kah, media baru kah, itu ini masuknya dalam ranah teori ini. Kalau dalam dunia komunikasi digital, itu sebagai pengantar aja. Oke, next kita. Oke, jadi di dalam teori CMC ini ada beberapa hal yang dibahas. Ini sekedar apa ya, kayak pengetahuan kita CMC ya. Yang pertama adalah di situ dibahas teori pengolahan informasi sosial. Teori ini dikembangkan oleh Joseph Walter yang berargumen bahwa meskipun CMC memiliki keterbatasan nonverbal, ya kita kalau komunikasi tertulis itu kan nggak bisa ngomong, udah ada ya VN itu sebenarnya kan untuk solusi itu. Ya. Ini kan teori lama gitu, jadi berubah lagi teori. Kemudian individu masih dapat membangun hubungan yang bermakna dan akrab. Nah, makanya fitur-fitur WA itu kan dihadirkan untuk membangun individu yang lebih komunikasi yang lebih akrab gitu. Misalnya kalau sekarang kan ada apa? Love gitu ya, menyukai status, story kan. Kalau dulu kan nggak ada. Bahkan saya baca kemarin itu kan WA sedang mengembangkan kita bisa mention teman kita di story gitu. Itu sedang dicoba dikembangkan. Kemudian ada yang rekaman video beberapa menit gitu ya. Itu yang dikembangkan dalam rangka untuk membangun hubungan yang lebih bermakna dan akrab. Jadi si WA ini sebenarnya dia dasar-dasarnya itu untuk komunikasi. Gimana komunikasi orang itu bisa lebih baik, bisa lebih efektif dengan menambahkan fitur-fitur yang terus dikembangkan gitu. Ya, termasuk kan kayak fitur-fitur untuk privasi ya. Ya bisa di-hidden kan, kemudian gambar foto nggak nampak ya. WA itu tetap menyediakan keseimbangan seperti itu. Di satu sisi dia ingin membangun hubungan yang akrab antar sama pengguna, sama user. Tapi juga dia memberikan fitur yang juga memberikan ya ruang privasi lah kepada penggunanya. Dan itu boleh kok dimanfaatin gitu ya. Kalau lagi nggak pengen pakai story, PP itu ya udah dihilangin aja boleh. Ya boleh. Walaupun nanti ada citra diri di situ nanti dalam teorinya. Nah, menurut teori ini, penggunaan CMC ini mengadaptasi cara mereka berkomunikasi melalui simbol-simbol, emoji, dan penyesuaian gaya bahasa untuk mengatasi batasan yang ada. Ini yang kita bahas tadi bahwa media digital, dia salah satu jembatannya itu untuk mengakrabkan sesama penggunanya itu juga dengan menggunakan simbol-simbol, ya, emoji, kemudian penyesuaian gaya bahasa, ya. Gaya bahasanya juga kalau teman-teman lihat ya, di Gen Z sekarang atau teman-teman yang dia punya istilah-istilah digital tersendiri gitu. Ya orang bilang itu bahasa-bahasa alay gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah penyesuaian dari gaya bahasa untuk mengatasi batasan-batasan yang ada dalam komunikasi digital. Hubungan dalam CMC mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang dibandingkan komunikasi tatap muka karena keterbatasan nonverbal. Namun hubungan tersebut bisa sangat kuat dan bermakna. Tahu nggak sih? Ada orang yang dia itu akan sangat dekat, intens berkomunikasi di WA, di chat gitu ya misalnya. Tetapi kemudian ketika bertatap mukanya itu justru kaku. Ya kan? Ya orang ini kalau di WA-nya kayak gitu banget ya, pas ketemu ekspresinya nggak ada ngobrol apa-apa gitu. Kok kamu nggak sama seperti yang di WA? Jadi memang kehadiran media digital seperti WA ini dia bisa memiliki kekuatan dalam membangun interaksi yang lebih kuat dan bermakna. Gitu. Sampai orang misalnya berjanji-janji di WA gini-gini gitu ya. Tapi ketika pas ketemu kan janjinya nggak direalisasikan. Atau dia kayaknya kalau di WA tuh kedekatannya itu terbangun dari emoji. Sering senyum, ramah gini ya. Rupanya pas ketemu, orangnya
nggak pernah senyum, orangnya nggak ramah, diem aja, aku jadi kaku misalnya. Nah, di satu sisi, walaupun dia itu komunikasinya menggunakan sulit ya, tidak ada komunikasi tatap muka, tapi itu tadi WA ini atau media digital ini dia bisa ya, memiliki fungsi membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Gitu. Bener nggak ya, ini teman-teman pasti bisa membuktikan itu. Gitu. Oke, lanjut ya, Tia, Vita. Nah, ini ada namanya teori pengelolaan kesan. Ini nih dramaturgi ya kalau saya sering bilang. Bukan pencitraan sih. Ya, adiknya branding gitu. Adiknya branding itu adalah pencitraan atau pengelolaan kesan. Impression Management Theory. Ini teori yang cukup populer di kalangan selebgram. Bahkan kita secara tidak sengaja juga kayak gini kan. Teori ini berfokus pada bagaimana orang mengelola citra diri mereka melalui CMC. Karena CMC memungkinkan pengguna untuk lebih mengendalikan informasi yang mereka sampaikan, seperti memilih kata, waktu pengiriman pesan, dan penggunaan emoji. Mereka dapat mengatur bagaimana mereka ingin dipersepsikan oleh orang lain. Misalnya aku pengen dipersepsikan sebagai seorang yang suka jalan gitu kan, traveler. Maka yang aku unggah adalah ya konten-konten jalan aja, kayaknya keren banget tuh aktivitasnya, itu orang kerjanya membolang terus. Itu bagian dari manajemen impression. Nah, yang kayak gitu itu bisa dilakukannya di media digital, teman-teman. Maka jangan kita melihat kehidupan orang itu dari satu sisi ya, karena teori ini tuh berlaku. Teori ini tuh berlaku. Orang bisa mencitrakan dirinya menggunakan media digital ini. Dia ingin dicitrakan sebagai seorang yang sukses misalnya, maka yang diposting adalah kegiatan-kegiatan ngisi, kegiatan dia aktivitasnya sehari-hari, padahal di luar itu kan nggak kayak gitu terus ya guys gitu. Nah jadi inilah dunia digital yang bisa membantu kita untuk kesan apa yang ingin dimunculkan oleh seseorang itu dari khalayak kepada dirinya itu bisa dibangun. Misalnya dia pengen dicitrakan sebagai seorang yang galau misalnya, padahal aslinya hidupnya biasa-biasa aja. Pengen kayak, aduh kayaknya keren banget. Ya udah dia akan posting story-story galau, lagu-lagunya galau, foto-fotonya juga yang mendukung gitu. Nah, akan terbangun seperti itu. Ya tinggal kita mau jadi apa? Apa yang akan kita bentuk? Maka media itu sangat-sangat besar pengaruhnya dalam proses komunikasi itu. Kan kalau caleg-caleg, ya orang-orang public figure kan begitu. Dia tidak akan pernah pakai baju yang sama tuh dalam postingannya. Kesannya apa? Dia seorang yang memperhatikan fashion banget gitu. Atau seorang yang ingin dikesankan apa? Kalau Vita ingin dikesankan sebagai seorang yang apa? Kena lagi deh. Ingin dikesankan sebagai orang yang fleksibel. Fleksibel. Nggak konkret sih. Nggak konkret ya. Aku tanya, kalau Mbak dia ini seru, dia ingin dikesankan sebagai seorang yang seru. Ada seorang yang kayaknya apa ya, jalan-jalan gitu. Kak Neni deh, Kak Neni. Guru kreatif. Guru kreatif. Kan kita itu punya keinginan kan. Aku tuh pengen dipandang orang tuh kayak apa. Maka postingan kita itu akan mengarah ke situ. Ini kalau yang dia memahami teori ini ya. Kalau yang enggak dia akan campur dan itu akan sangat merusak manajemen impression. Misalnya dia hari ini dia posting sebagai guru yang profesional. Tiba-tiba dia posting alay. Itu pakai rekaman-rekaman kayak di TikTok gitu. Gimana sih? Iya. Gimana sih manajemen impression Anda tidak konsisten? Rusak image tidak awalnya. konsisten Anda dalam membangun image. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Kadang jadi anak alay. Nah, itu perlu kita pahami ya. Saya kadang-kadang terutama nih untuk media-media yang model postingannya itu terlihat jelas ya, kayak misalnya Instagram gitu kan, kemudian TikTok. Kalau misalnya kayak Facebook kan dia bisa tenggelam, orang nggak akan mencari. Itu mungkin masih bisa dimaklumi ya. Dulu saya kan kayak gitu. Saya penulis misalnya, awal-awal saya branding kan saya berantakan banget.
nulis ya, kegiatan pagi, kegiatan literasi gitu. Siangnya udah jualan baju tuh nongol. Jadi kena kritik, jualan makanan lagi, kan saya dulu pernah jualan sarden ya ampun gitu. Terus dikritik, kamu sebenarnya brandingnya apa sih gitu, manajemen impression kamu tuh apa yang ingin kamu bangun yang dicitrakan oleh orang lain terhadap diri kamu gitu. Nah kalau teman-teman udah belajar teori ini, itu bisa mengatur konten ya, mengatur konten, bagaimana memilih kata. Coba perhatikan, memilih katanya aja diperhatiin loh, ya kan? Kalau dia penulis ya nggak apa-apa, mungkin lebih fleksibel. Mau bikin cinta-cinta, kalau penulis juga bisa. Mau bikin sebuah motivasi juga bagus gitu. Tapi jangan sampai kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak penting. Itu juga bagian dari konsistensi kita membangun citra itu, impression itu ya, kesan itu gitu. Kemudian waktu pengiriman pesan ini nanti larinya dengan algoritma dan penggunaan emoji. Mereka dapat mengatur bagaimana mereka ingin dipersepsikan. Jenis kontennya apa, kualitas kontennya seperti apa, itu bisa menjadi cara kita untuk mengelola kesan yang akan disampaikan orang lain. Dan kesan ini kita nggak bisa kontrol, ya. Kita nggak bisa bilang misalnya, kan aku nggak kayak gitu maksudku, nggak bisa. Publik itu nggak bisa dikontrol. Ya dia akan berpersepsi apa aja. Misalnya kita dari seorang yang kelihatannya pertamanya baik, kesannya tiba-tiba kita membuat postingan yang merusak kita, kemudian ada orang yang, kok dia tuh ternyata seorang penulis yang gini-gini ya, misalnya gitu. Terus kita bilang, enggak, maksudku nggak kayak gitu, dia salah tuh. Nggak bisa kamu ngomong kayak gitu. Impression itu diserahkan kepada khalayak, dan khalayak itu berhak kok menilai, memberikan apresiasi, persepsi terhadap konten yang kita sajikan, ya, citra yang kita sajikan. Jadi makanya ya harus hati-hati kita dalam mengelola kesan itu melalui postingan kita di WA juga. Makanya apa ya? Ya kalau kita lagi galau emang lebih baik jauhi media sosial. Itu solusi baik ya, Kak Vita Siregar. Kemudian Ya, dalam lingkungan online di WA aku sih daily activity ya. Kalau di Instagram sama Facebook tuh lebih jaim. ya lebih jaim, lebih terkontrol. Itu impresinya di situ Lebih kan. mengontrol ya kan. Benar. Dalam lingkungan online, orang seringkali lebih strategis dalam membentuk kesan karena mereka memiliki waktu lebih banyak untuk memproses dan menyusun pesan. Ya, ngetik, bikin apa ya, captionnya, takarirnya, sampai ngedit story. Kan ada yang telaten banget ya, story pun pakai template gitu. Atau kemudian dia bikin desain lah, bikin video yang akan aku posting di postinganku, di post gitu ya, di reels atau di beranda gitu. Nah, seperti itu. Cakupan teori impression management teori. Nah, para politisi, para public figure, kemudian bahkan ini loh, resepsionis ya. Itu adalah orang-orang yang ahli ini. Ya. Mereka akan sangat ramah. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum, Anda bisa dibantu? Dia akan sangat ramah ya. Tapi kemudian pas di belakang ya udah jadi karakter pribadi dia yang asli ya. Karakter dia yang pribadi yang asli karena dia profesional, dia ingin dikesankan sebagai seorang resepsionis yang ramah misalnya. Itu tuntutan kerja dia. Itu ada banyak penelitian yang seperti itu mengkaji dramaturgi seorang customer service. Apalagi politisi ya, politisi itu paling banyak dramaturginya, manajemen kesannya. Nah, ini kita ke template pesan efektif. Perhatikan budaya. Ya, yang pertama adalah salam dan doa ya. Kalau orang muslim salam, kalau misalnya dia non muslim selamat pagi, apa ya? Salam sejahtera begitu ya. Kemudian doa, kakak-kakak jangan lupa mendoakan. Misalnya aku mau ngirim pesan sama siapa ya? Ntar dulu. Di sini. Siapa sih? Ini orangnya aku kenal semua, jadi nggak ada yang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kirim ke seorang yang dihormati atau apalah, ada perbincangan khusus misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, lancar aktivitasnya, dan berkah segala aktivitasnya hari ini misalnya. Nah, kemudian setelah itu perkenalkan Bapak, saya Sudiarti, mahasiswa gini.
ya. Jangan sampai kita lupa memperkenalkan diri. Saya tuh pernah ada orang terkenal tokoh. Dia WA saya nggak tahu itu siapa gitu. Terus dia ngerasa tuh kayak udah dikenal gitu. Saya bilang tahapan komunikasi itu nggak seperti ini. Walaupun kita itu sudah terkenal ya, tetap kita harus memperkenalkan diri kok. Itu sebagai bentuk etika. Misalnya gini, aku nge-WA anggotanya Kak Neni misalnya, atau anggotanya Jumardi di Inhil. Assalamualaikum misalnya. Saya Nafi Al-Ma'rab dari misalnya Badan Pengurus Pusat gini. Saya kalau nge-WA ke cabang anggota-anggota di bawah saya, kalau saya atas nama BPP misalnya, saya tetap akan saya dari ini gitu. Ya. Karena itu bagian dari template lah, ya etika. Ya, jangan kepedean, apalagi sama dosen gitu, apalagi sama pejabat, orang-orang hebat kita tidak memperkenalkan diri itu bagian dari kepedean, kesombongan ya. Kemudian isi pesan, sampaikan isi pesan ini dengan kalimat yang jelas dan tidak memberatkan ya. Kalau tujuan kita minta tolong misalnya, jangan model instruksi. Mana kalimat minta tolong dan mana kalimat instruksi diperhatikan. Caranya itu dengan salah satunya pemilihan diksi, kemudian tadi tanda baca ya. Tanda tanya itu dipakai, jangan tanda seru. Hati-hati ya, jangan sampai terpakai tanda seru. Misalnya, selamat pagi, misalnya gini, saya misalnya mau Pak Toha ya, Pak Toha Kepala Balai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selamat pagi Pak, semoga Bapak dalam lindungan Allah selalu dimudahkan segala urusannya dan lancar segala aktivitasnya hari ini. Perkenalkan Pak, saya Sugiyarti dari Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Mohon izin Pak, nah saya juga sampaikan kalimat seperti itu ya, jangan langsung juga, untuk pesannya juga harus ada etikanya gitu. Mohon izin Pak, saya akan mengajukan misalnya anugerah di Badan Bahasa ini. Anugerah itu membutuhkan surat rekomendasi dari Kepala Balai. Mohon izin Pak, kira-kira kapan ya saya bisa menemui Bapak di kantor misalnya. Mohon arahannya ya Pak, terima kasih. Jangan lupa sampaikan kalau itu orang besar, orang di atas kita, mohon arahannya gitu. Jadi kesannya itu yang diajakin ngomong itu dia nggak akan bisa nolak gitu. Ini orang beretika banget ya sampai mohon arahan ya. Itu jangan terlalu ini juga diksinya harus diperhatikan, jangan terlalu lebay juga. Mohon tunjuk ajarnya Pak. Ada kan orang yang milih tunjuk ajar, saya lebih memilih arahan gitu. Karena dia lebih lebih proporsional lah. Kalau tunjuk ajar itu kan banyak maknanya dan persepsi orang akan berbeda-beda. Tapi kalau arahan itu lebih kepada orang di atas kepada di bawah, itu lebih jelas dan konkret, dan itu membuat orang yang kita ajak ngomong itu dia terpaksa nih harus dibalas gitu. Saya juga kalau di WA misalnya, Mbak, saya ini misalnya dari wilayah atau dari cabang ya. Kemarin itu ada dari Jawa Timur, Mbak, kami mau ngadain acara ini misalnya, mau minta tolong sebagai pembicara, gimana Mbak? Mohon arahannya ya gitu. Dia minta arahan nih, kan secara psikologinya gitu, masa nggak aku bales sih gitu. Kayak sombong banget aku kalau nggak memberikan petunjuk, bukan petunjuk sih, Respon. bantuan kepada orang yang kita ajak bicara itu gitu. Dan orang itu akan senang. Terima kasih Pak gitu. Nah, pakai emoji ya. Emoji yang gini-gini aja lah misalnya. Kalau sama perempuan, saya kalau sama ibu-ibu, dosen saya ibu-ibu, saya berani pakai smile-smile, pakai tanda-tanda love gitu ya. Kalau udah komunikasinya udah intens, saya pakai itu. Tapi kalau sama dosen laki-laki saya nggak berani, nggak ada satupun smile juga enggak, paling cuma gini-gini aja gitu. Tapi ada juga dosen laki-laki yang dia itu agak enjoy banget bapaknya gitu. Ada dosen saya seperti itu, sampai dia itu kalau WA tuh pakai smile-smile gitu kan. Ya aku respon smile yang paling minim lah. Kalau dia banyak-banyak smile, pakai ya Pak, kayak kita tuh menghargai juga. Jangan sana udah smile semua kita datar gitu kan. Itu kan juga ibaratnya kalau di dunia nyatanya orang senyum ke kita malah terlihat cemberut gitu ya. Maka diberikan juga respon melalui emoji yang proporsional gitu. Jadi orang tuh ya nih ngerasa dihargai juga komunikasinya. Itu ya penutup dan doa.
terima kasih. Ya, jangan lupa terima kasih. Dan terima kasihnya jangan salah ya. Terima spasi kasih. Jangan terima kasih digabung. Kita nggak tahu nih kita ketemunya dengan siapa. Kalau orang yang paham ini, kamu nulis gini, apalagi kita penulis. Ini kan rata-rata penulis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naf. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan lagi atau gimana? Mbak, Neni? boleh kita? Oh, silakan Kak. Boleh, Marisa. Ya, mumpung jarang-jarang kan ada kesempatan kayak gini sama Mbak Sugi. Mbak, maaf ya masih bilang Mbak Sugi kan Nafiah. Nggak apa-apa, emang aku siapa? Apa Mbak? Berikanlah Mbak misalnya contoh-contoh teks misalnya kita nih sama yang atas dari tua Oke. sama yang Kalau gitu kita tes dulu masing-masing nih. Jadi kita bisa lihat, kita koreksi sama-sama mana yang salah. Oke, coba. Nah, Marisa minta simulasi. orang mau minta contoh gitu ya kan? Sekarang gini, Marisa coba buat teks PA untuk siapa ya? Ketua wilayah Riau lah. Kalau ketua Semuanya wilayah lah Mbak, jangan saya aja Mbak, semuanya lah Mbak bisa. Iya, semua. Di chat ya, yang kolom chat ya. Iya, tulis di kolom chat. Misalnya ke siapa ya? Ke siapa sih? Kalau ke aku udah biasa, kamu udah kenal sama aku. Tapi nggak apa-apa. Ya, kepala yayasan. Anggap aja. Kadang Ketua kan yayasan. Hah? Apa Vita? Ketua yayasan. Kepala sekolah. Marisa ada yayasannya emang. Kepala sekolah, kepala Kepala sekolah. sekolah. Oke. Atau kabitnya gitu. Kalau atau kepala gini. sekolah kan dekat ya hubungannya. Iya, kepala dinas. Misalnya ke saya, tapi Ica Marisa ini nggak kenal. Tapi kadang Mbak kan juga jutek ya. Kadang kan kalau dikomenin gitu, Mbak ini kadang nggak balas, cuma kasih oke. Nah, coba Marisa itu atas nama sekolah Marisa ingin mengundang Mbak sebagai narasumber di sekolah Marisa. Gimana bahasanya? Ya, ntar Ini ya. dalam perspektif terus formal cek, ya. Perspektif formal. Cecanya Marisa tuh nggak dekat kali lah sama Mbak gitu. Iya, nggak kenal mungkin ya juga ya. Iya, nggak kenal. Mbak, di kolom chat atau gimana nih Mbak? Hah? Di kolom chat atau itu dibacakan? Ya, dikirim ke kolom chat. Teman-teman kalau ada yang mau ikut simulasi silakan ya. Nanti kita cek. Mbak, izin nanya. Silakan, Itu Kak. kalau Assalamualaikum WRWB itu bisa dipakai untuk formal nggak tuh Mbak? Assalamualaikum WR.WB gitu, atau dipanjangin aja? Warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah pakai WW loh Kak. W.W. Itu pernah lihat di Badan Bahasa itu ada juga ketentuan pakai WW itu boleh. Lihat aja. Tapi aku belum lihat sih kalau yang surat dari balai itu pakai apa ya Vita ya? Nggak pernah pakai salam ya? Langsung. Tapi aku nggak pakai WBWB Mbak, aku lengkapin aja, anggap aja itu doa kan. Jadi iya bagus. Karena kan kita bukan nge-WA ke teman doang kan, pasti itu kita memikirkan kan, kita nge-WA orang penting yang kita butuhkan gitu. Jadi ya udah, aku nggak pernah nyingkat sih. Oke, silakan. Oke. Sampai Marisa ya. Ini temenku ya yang memang dia asli situ ya waktu kemarin di Surabaya kan gitu. Secara aku satu istilahnya termasuk orang yang yang sedikit lah ya, yang orang itu kan dominan gitu kan. Tapi kok pesenku dibalas duluan, aku direspon duluan gitu kan. Secara orang tuh yang kenal sebelumnya gitu kan. Aku bilang sampai orang tuh minta, gimana Mbak lo ya itu kan dosenmu, ini daerah kuasaanmu kok nanya sama aku caranya gitu malahan kan. Tapi itu tadi emang orang juga suka didoain ya gitu. Jadi salamnya yang benar, sapaannya tuh memang hangat gitu loh, humanis lah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, mohon waktunya. Semoga sehat selalu gitu kan, lancar aktivitasnya gitu. Kasih spasi ala-ala nulis benar gitu.
Nah, makanya kalau ada di instansi yang nggak kayak gitu, terus nggak dibalas ya wajar. Kita aja males kan lihat orang apa sih yang diketiknya gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya punya Marisa nih. Tunggu. Bentar, belum, bentar Mbak. Ini belum selesai nih. Belum. Ter-enter Oh. kayaknya. Dia memang kayak gitu kok, saya perkenalannya dulu, nanti baru isinya, terus gitu Mbak. Atau gimana? Atau dalam satu teks paragraf panjang cuma dispasikan, atau satu-satu kayak gitu Mbak? Kalau orang baru dikenal, kalau mau dipisah, baiknya assalamualaikumnya yang pisah. Yang lainnya itu menyatu. Oh gitu ya. Ini tipografi aja sih. Tipografi. Dan ini udah aku komenin ya. Assalamualaikumnya yang lengkap dong. Oh gitu ya. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Ya. Mbak. Usahakan juga menggunakan EYD yang baik dan benar ya. Karena kan ini formal. Kecuali kalau kita udah chat panjang-panjang sama temen, bolehlah. Misalnya M-nya besar. Kita kan penulis. Nah, itulah gunanya belajar EYD itu. Bahkan kalau di grup-grup penulis itu kita dibenerin. Gitu. Nanti benerin aku ya kalau misalnya aku ngechat di grup Bangsal atau mana nggak pakai EYD. Biasanya itu karena ngetik di HP yang jadul inilah pakai keyboard Turki kan. Jadi kalau pakai kata-kata Turki itu hurufnya kan macem-macem ya, aneh-aneh. Oke, mana Marisa? Bingung kan baca begini. Coba lah, udah ya. Oke, Assalamualaikum Mbak, maaf ganggu aktivitasnya. Perkenalkan saya Marisa tidak gitu. Nah, template-nya kurang tadi Marisa, doanya. Oh ya. Nanti terlalu panjang kali enggak Mbak ya? Nah, takutnya kan kadang orang berpersepsi saya sih, kadang kalau terlalu panjang, malas bacanya, apalagi orang sibuk, orang penting gitu kan Mbak, dan persepsi saya sih Mbak gitu. Di enter Kayak gini paragrafnya ya? itu satu teks, Satu bukan enter enter. ya, apa sih? Berjarak gitu. Ya, enter itu. Apakah dalam Enter ya? dalam satu kalimat semuanya panjang tapi di enter setiap kalimatnya, atau satu-satu kayak gini saya buat sekarang ini Mbak? Tunggu. Assalamualaikum Mbak, maaf mengganggu aktivitasnya. Perkenalkan saya Marisa. Kalau misalnya kamu konteksnya ke aku ya nggak apa-apa. Misalnya kan kita seusia gitu kan. Terus aku juga bukan siapa-siapa sih gitu. Tapi kalau misalnya ke orang yang lebih high, lebih ini ya usahakanlah pakai doa biar lebih enak gitu gitu. ya. Gitu. Oke. Perkenalkan saya Marisa Lisuti dari Ketua Komunitas Guru Belajar Bangkinang Kota. Izin Mbak, rencana kami mau mengadakan webinar tentang ini. Kami mengundang Mbak izin Mbak, rencana kami mau mengadakan webinar tentang jam. Rencananya ini tuh kami bermaksud lah. Kami bermaksud ya. mengundang Mbak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Nah, ini juga diperhatikan ya, diksi-diksi kita kayak gitu tuh kayaknya kan sepele, tapi kadang bikin orang ilfil, bikin orang salah makna. Itu karena ada kekurangan diksi. Rencana kami mau mengadakan webinar tentang kepenulisan hari ini jam ini. Kami bermaksud mengundang Mbak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Kira-kira Mbak bukan bersedia sih, bisa atau tidak gitu. Kalau bersedia orang pasti rata-rata bersedia. Cuma kadang dia kan nggak ada waktu. Kalau kita tanya bersedia, itu kayak apa ya, ngejengkalin dia itu milih-milih gitu loh. itu makna saya ya. Kalau misalnya kayak Vita nanya aku Vita terus ya. Siapa sih di sini aku panggil. Misalnya, Mbak bersedia nggak kalau ini? Ya aku bersedia dong Vita. Emang kamu kira aku ini milih-milih gitu kan? Mbak bisa, bahasanya tuh bisa. Mbak bisa nggak kalau ngisi FLP Kepri misalnya? Oh ya insya Allah gitu kan. Aku nggak bisa Vita pas ini gitu. Tapi kalau bahasanya bersedia itu kan
berarti dia ada kemungkinan nggak bersedia. Tapi kalau bisa dan tidak bisa itu alasannya bisa karena waktu, bisa karena kesibukan ya. Tapi kalau bersedia dan tidak itu males gitu. Lebih kayak gitu. Mungkin aku aja ya yang seribet ini memahami teks. Tapi hati-hatilah karena ada juga orang yang akan sedetail itu gitu. Kami mengundang, ini belum selesai. Coba closingnya. Lanjutkan Marisa. Oke, closingnya ya. Closingnya udah. Itu belum selesai juga. Kami mengundang Mbak sebagai narasumber dalam acara tersebut. Nah, apa lagi? Ya, tunggu. Besar harapan kami Mbak bisa gitu. Ya, buatlah dulu. Mbak punya Nurul lagi nih. Salam. Ini salah nih Nurul. Assalamualaikum. Oh, bukan ini. Ntar ya Nurul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak dalam keadaan sehat. Nah, bisa diawali dengan selamat pagi, Kak. Misalnya gitu, Rul. Lebih enak kan? Selamat pagi, Kak. Semoga kakak dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam segala aktivitasnya. Amin. Kalau misalnya sama perempuan, jadi buat smile boleh ya, smile. Perkenalkan, saya Nurul dari SDIT Bayi Janati, Kak. Insya Allah kami akan mengadakan workshop literasi untuk guru di sekolah kami pada ini ya. Apakah kakak kira-kira apakah kakak bisa jadi narasumber di acara tersebut? Terima kasih. Nah, itu ya closingnya tuh terima kasih. Kalau ini nggak membutuhkan mohon arahannya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan yang membutuhkan mohon arahannya, ada juga yang enggak. Tapi ini secara umum Nurul udah oke. Cuma itu tadi ya Nurul kasih salam kan template kita tadi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Itu siapa ya saya yang selalu pakai kayak gitu ya. Orang-orang kalau dapat pesan dari admin badan bahasa itu kayak gitu. Selamat pagi kakak misalnya. Ya walaupun kadang mereka nggak pakai salam ya. Selamat pagi kakak. Ada salam seperti itu. Terima kasih gitu ya Rul. Closingnya itu ya. Oke. Mbak, ya Kak. kalau punya kakak ini soalnya pernah mau ini infak kelas itu kan macet, jadi pernah ngonsep tapi nggak jadi kirim. Ini dia. Cuman kan minta yang gitu kan susah kan ya kalau ke orang tua takut-takut ini sempat ngonsep kayak gini nih. Kira-kira minta duit. Gimana nih? Minta duit. Minta duit. Oh ya, kalau minta duit itu aduh harus riskan kan, agak riskan kan Betul. diminta gimana sempat ngonsep jadi ada tersimpan nih kan, coba dicek Mbak gimana ini minta kalau duit next kan. Kak minta duit kepada wali murid. Iya, minta duit ke wali murid. Kita kan ada infak kelas nih, jadi ada beberapa yang belum bayar sementara kita butuh waktu itu mau beli gorden. Oke. Jadi diminta apa enggak ya? Oh ini nagih yang belum bayar. Iya. Oke. Kita lihat ya. Kepada yang terhormat Ayah Bunda Ananda Soleh, semoga senantiasa sehat, bahagia dan rezeki berlimpah. Assalamualaikum. Gimana ya? Kepada yang terhormatnya ini bisa diganti nggak ya? Maksudnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Karena ini kan kita mau mendorong orang untuk berinfak, maka coba masukkan muatan-muatan religi yang lebih kuat di situ. Ini kan aminnya doang ya, gitu. Misalnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Ayah Bunda Soleh Halimah. Semoga Allah memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, kemudahan aktivitas dan bahagia bersama keluarga, gitu kan. Nah, kalau ini bersama ini kami sampaikan itu dia kesannya udah kayak instruksi. Sekarang kakak ingin dikesankan sebagai instruksi atau komunikasi apa ya persuasif gitu, mendorong orang persuasif. Kalau persuasif sebenarnya tidak seperti ini karena ini sifatnya lebih ke instruksi. Bersama ini kami sampaikan, itu kan beda. Ya, tapi kalau misalnya itu sudah jadi kesepakatan sekolah, sudah ada power untuk menekan gitu, misalnya kayak bayar SPP ya, atau bayar iuran wajib, udah ada kesepakatan ya boleh pakai bahasa instruksi. Tapi kalau enggak ya memang iuran wajib yang rutin tiap bulan.
Oke, kalau misalnya udah sama-sama sepakat dan sudah ada aturan boleh. Tapi kalau persuasif ya mohon tidak seperti ini. Misalnya kalau ini seorang bendahara FLP misalnya yang nyajikan ini. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu mohon kiranya untuk berdonasi. Itu juga salah. Karena Iya, kita iya, kan iya. perspektifnya adalah persuasif. Persuasif itu ya copywriting yang misalnya menggugah emosi orang itu untuk bersedia secara sukarela dalam melakukan sesuatu, ya berdonasi gitu. Saya ingat sekali waktu infak untuk siapa Ilham ya, Oh, iya, iya. Saya tidak tahu, saya kan ngobrol-ngobrol aja pertama kondisi Ilham gini dan saya tidak menyangka sekali waktu itu kita buatin copywritingnya, saya ingat sekali bikin narasinya itu bisa sampai berapa ya 2,5 juta, 3 jutaan. Luar biasa. Saya bilang, ternyata dengan bahasa yang itu tadi persuasif itu gitu. Beda dengan ketika kita kakak itu kemarin yang minggu kemarin ya, aku dikritik sama Rio ya. Nggak bikin caption, nggak bikin narasi persuasif gitu dalam berinfak. Iya, itu aku salah memang. Harusnya kan kalau kita mau sugesti orang atau mempersuasif orang dalam berdonasi harusnya pakai bahasa yang komunikatif, yang seperti itu. Kalau dia cuma list, kemudian dia cuma daftar gini, itu tuh kayak kita nagih iuran gitu. Nagih iuran kayak gini ya, Kak. Ya kita jangan seperti itu. Jadi konteksnya juga dalam pesan komunikasi itu perlu diperhatikan. Konteks kita ini sebagai apa, tujuannya apa. Maka yang paling berat itu kan menagih ya. Atau menyuruh orang berdonasi. Bahasa-bahasa copywritingnya orang dunia apa tuh? Filantropi itu kan juga kadang dia memang dikerjakan oleh orang-orang copywriting yang paham dengan itu. Jadi memilih diksinya, muatan pesannya itu juga tepat, tidak salah makna gitu. Jadi kalau kakak ini tadi kan instruksi ya, kalau instruksi ya silakan aja gitu. Tapi kalau misalnya nanti secara persuasif ya perlu kita perbaiki. Ini instruksi ya, bersama ini kami sampaikan bahwa kelas 5 Hudaybiyah membutuhkan gorden mengingat cahaya matahari. Untuk itu kami harapkan ayah dan bunda menyelesaikan iuran infak. Bagi ayah bunda yang sudah berinfak kelas bulan, kami ucapkan terima kasih dan yang belum kami tunggu sebelum. Demikian disampaikan. Oke, kalau ini dia sebagai satu bentuk maklumat, instruksi ya nggak apa-apa. Tapi tetap di atasnya ini ditambahin doa ya Kak yang lebih enak gitu dan orang juga positif ngebaca ke bawahnya. Aku didoain dan dia nanti akan tersugesti mengeluarkan donasinya itu bukan karena sistem atau paksaan aturan, tapi oh aku akan berdonasi untuk kayak aku infak gitu. Oke. Besar harapan kami Mbak bisa menjadi narasumber dalam webinar tersebut. Apakah Mbak bisa? Atas perhatian Mbak kami ucapkan terima kasih. Oke. Ini kenapa emojinya yang ini? Salah Marisa. Jadi apa dong? Biasa aja sembal yang biasa. Ini kan pusing nih kan? Bukan, apa berdoa berharap. Berdoa. Kayak malaikat. Yang senyumnya itu emoji malaikat tuh enggak, Mbak? Ada lingkaran malaikat ya? Lingkaran di atas itu. Iya, positif emojinya tapi kurang pas ya. Iya. Emojinya ganti. Hati-hati Marisa kamu pilih emoji ya. Oke. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Neni ini bunga matahari. Apa itu? Ya kan? Iya. Ya, hati-hati juga. Kalau ini mendoakan amin, oke. Kalau Nurul ini kok tanpa emoji ya? Dari emojinya. Terus ini Marisa juga, maaf ganggu aktivitasnya juga salah itu. Kalau misalnya kita takut salah memanai yang standar aja lah, yang smile standar aja gitu. Ya. Mbak titik dulu baru emoji atau tidak? Kalau ada emoji nggak pakai titik, Mbak? Titik dulu lah baru emoji. Oh. Misalnya terima kasih, ucapkan terima kasih titik. Ya udah emoji gitu. Smile dan
ini juga nggak apa-apa sih. Gitu. Mbak, Karena gini, ya siapa enggak. tadi? Ya, saya Mbak Marisa. Mbak, terus kan misalnya Mbak bilang gini, iya insya Allah saya bisa gitu. Terus menanya tentang berapa bayarnya gimana ngomongnya Mbak? Maksudnya berapa gitu. Maksudnya kan ada narasumber belum kita kenal, baru pertama kali menghubungi dia gitu. Kayak Mbak, baru pertama kali kami ngundang. Terus nanyanya berapa biaya atau gimana ngomongnya ya? Oh, aku sering tuh ditanya gitu. Gimana cara Mbak, ngomongnya Mbak? Mbak tarif Mbak berapa ya? Aku sering ditanya gitu. Standar Langsung ngundang gitu Mbak Mbak. Saya berapa belum ya? kenal. Apalagi orang tuh agak ada posisi atau gimana gitu. Jadi kita tuh baru pertama kali berkomunikasi. Itu gimana ngomongnya Mbak? Oke. Ini dari perspektif narasumber ya. Jadi mohon izin Mbak, mohon maaf Pak sebelumnya untuk pembiayaan honornya kira-kira bagaimana ya gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita cari tahu dulu gitu sebelum kita itu mengundang orang. Kan ada orang yang memang sudah jelas ada manajemennya gitu kan. Itu pasti kan dia udah standar. Nah, kalau misalnya untuk orang yang kita kayak saya lah misalnya ya nggak jelas gitu, itu boleh kok ditanyakan. Atau kalau enggak pun sebagai orang yang mengundang kita pantas memberikan apresiasi yang terbaik gitu. Karena kadang ada juga orang yang merasa nggak nyaman ketika dia ditanyain standarnya. Kalau saya, karena saya udah terlalu sering ditanya itu awal-awal dulu nggak kayak juga, tapi lama-lama ya udah biasa aja. Biasanya saya akan jawab, ya udah ngikut dengan standar dari penyelenggara gitu. Itu biasanya jawaban cerdas. Jawaban cerdas itu bagi seorang narasumber itu akan membuat dia aman gitu. Nggak memaksakan si pengundang, kemudian juga dia nggak rendah banget gitu. Karena kan itu kunci apa ya? Aku tuh nggak mau misalnya dianggap murahan juga kan. Ya nggak usah dipikirin gitu. Aku tanya sama Mbak April kan, orang branding, Mbak, kalau aku ditanya tentang honor gimana? Ya jangan Mbak bilang, ya udah serah nggak usah bayar nggak apa-apa gitu. Nah kita kan ingin orang tuh mengedukasi orang untuk menghargai keilmuan. Jadi jawaban cerdasnya itu biasanya ini teman-teman ya kalau jadi narasumber ntar bilang aja yang ikut sesuai dengan standar dari penyelenggara itu lebih asik. Tapi kalau Marisa itu tadi ya boleh kok ditanyain. Tapi kalau enggak berikan saja apresiasi terbaik. Gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak standar nggak punya uang itu nggak usah maksa. Kalau saya sih lebih sering gitu ya. Kamu cuma punya budget misalnya 200.000. Terus kamu kok pengen ngundang apa ya narasumber yang besar? Nanti efeknya adalah pada impression kesan orang terhadap lembaga kita kan nggak enak. Ya udah kita perlu menghargai narasumber itu sesuai dengan keilmuan dia gitu. Oke Jadi Mbak, bahasanya gimana udah Mbak? Mbak, Ya udah jam tadi bahasanya gimana kok 10 ketika nih. itu ngomongnya tulisannya gitu? tulisannya. Maksudnya gimana cara ngomongnya? Maaf, apa? Gimana? Mohon izin Mbak, untuk honor Mbak sudah berapa ya tarifnya? Kalau berani kamu anggaranmu gede, tarif tanya aja gitu. Dia akan memberikan jawaban kok misalnya. Kalau Ya minimal jawaban 1 posisi juta aman, lah gitu. kalau bertanya posisi aman, Nggak usah nanya. Kalau kamu nggak punya budget gede nggak usah nanya. oh gitu. Karena saya kan ini kenapa ya mereka nanya-nanya? Emang punya budget gede? Itu kita persepsi kita tuh sebagai narasumber tuh gitu loh. Misalnya dia nanya, kan kita tahu juga tuh sebagai narasumber kita tahu kalau aku diundang ke sekolah itu ya biasanya juga nggak dibayar ya nggak apa-apa gitu. Atau misalnya kalau sekolah itu standarnya tuh biasanya segini. Terus kalau kamu nanya, berarti aku boleh dong memberikan opsi kalau ditanya ya kan? Ya nanti malah ujung-ujungnya nggak enak juga. Tapi kalau kita ada uang, oke siap. Walaupun nanti dia misalnya, oh saya gini-gini, tetap berikan apresiasi yang terbaik lah buat narasumber biar enak juga gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, ini Nurul memperbaiki nih.
Bagi Kak, semoga Kakak dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam aktivitas Kakak. Amin. Oke, perkenalkan saya Nurul dari SDIT Baiti Janatika. Insya Allah kami akan mengadakan workshop literasi untuk guru di sekolah kami pada hari Ahad. Kira-kira apakah Kakak bisa jadi narasumber di acara tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, Nurul, saya bersedia. Gitu. Itu sih udah cukup, pesannya udah dapet, terus template-nya udah dapet ya, alhamdulillah udah bisa dipahami. Itu ya. Ini teman-teman Asia Brand nanti kalau melayan peserta ya, tolong diperhatikan hal-hal seperti ini karena kita bukan sekedar apa ya kita berkomunikasi itu buat orang nyaman dan enak gitu. Jangan cuma selesai target kita closing udah selesai nggak, tapi gimana orang itu bisa nyambung terus komunikasinya dengan kita dan kalau bisa dia menjadi pelanggan kita gitu. Kalau dalam bisnisnya. Oke, tadi udah aku tutup ya, udah kayaknya udah ya. Nggak ada ya bapak-bapak, ini ada Jumardi, ada Rio, ada Azhar. Azhar ini mahasiswa Unisi, Universitas lupa aku. Universitas apa tuh? Islam. Bukan. Lupa deh. Pokoknya Tembilahan. Iya, Tembilahan. Indra Giri Hilir. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi di grup WA. Ya, oke. Aku balikin ke Vita ya, silakan. Oke. Udah closing statement nih, Mbak. Oh iya. Belum Ya, pokoknya kita itu teman-teman perhatikan budaya orang dalam berkomunikasi supaya nggak seuzon, lakukan langkah-langkah gitu. Misalnya kita dianggap salah dengan komunikasi teks, komunikasi dengan VN, kita nggak direspon dengan VN, ya langkah yang lain kita pakai emoji-emoji segala macam. Pokoknya jangan sampai sebagai komunikator itu kita nggak bertanggung jawab terhadap pesan yang kita sampaikan kepada komunikan sehingga menimbulkan permasalahan komunikasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nafia Al-Ma'raf untuk ilmu dan pengalamannya ya pada malam hari ini. Karena WhatsApp ini adalah sangat dekat dengan kehidupan kita, sekiranya perlu kita untuk terus update juga ya Mbak ya, komunikasi via WA ini bagaimana yang nyaman, dan tentunya target-target kita lah dari komunikasi via WA ini bisa tercapai goalsnya, one shoot lah gitu istilahnya ya. Iya, apalagi kayak ketua-ketua itu kalau misalnya kita ngirim pesan nggak direspon, itu kita evaluasi diri kita juga. Gimana sih pola komunikasi aku itu dengan audiensku, dengan komunikanku sehingga nggak direspon. Berarti evaluasinya ke diri kita aja gitu, karena kita nggak boleh nuntut orang. Banyak kejadian ketua-ketua itu akhirnya mundur gara-gara alasannya aku tuh kalau ngirim pesan di WA nggak pernah direspon, orang ini nggak pernah nanggepin aku. Padahal itu yang harus dibenerin adalah pemahaman dia terhadap komunikasi dan strategi dia komunikasi. Oke. Nanti kalau dibahas lebih lanjut nih menggebu-gebu nih. Iya, ini komunikasi organisasi lagi. Baik. Itu saja ya mungkin untuk malam hari ini, berhubung waktu juga menjelang pukul 10 malam. Terima kasih sekali lagi Mbak Nafia, ilmu dan pengalamannya. Terima kasih yang sudah hadir, Kak Neni, Jumardi, Kak Nurul, Kak Marisa, Azhar, Kak Lailus, Bang Rio. Mudah-mudahan ini jadi sebuah hal baru lah ya untuk kita kemudian meningkatkan cara berkomunikasi kita di WA. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di event-event ya. Ice Brain ya, suara mendadak hilang. Amin. Oke, kita rutinkan kajian komunikasi. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dipoto tadi kita. Foto dulu ya.